Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia kepada kita semuanya. Kita bisa kembali melanjutkan kajian kita setelah beberapa saat yang kita liburkan. Tentunya setelah keluar dari bulan Ramadan masuk di bulan Syawal, ini masih hangat-hangatnya itu dan maksimalnya keimanan dan ketakwaannya. Karena itulah yang digembleng selama bulan Ramadan. Maka tentunya semangatnya lebih tinggi, lebih kuat lagi, lebih giat lagi di dalam melakukan aktivitas-aktivitas ibadah, termasuk di dalam mencari ilmu. Insyaallah demikian. Tapi sebelum kita masuk melanjutkan kajian tentang kitab Ad-Da' wa Dawa', ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita bisa diberi bangunan, bisa mempunyai bangunan masjid, salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah yang bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Demikian juga di sini kita bisa untuk mengupayakan dan mengamalkan amalan-amalan yang berupaya sekuat mungkin untuk sesuai dengan sunnah dan syariat Rasulullah SAW. Maka kita juga berdoa semoga semua yang telah berpartisipasi andil di dalam membangun masjid ini mendapat pahala yang besar, menjadi sedekah jariyah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man bana lil masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid hanya karena Allah, maka Allah akan membangunkan dia sebuah rumah di dalam surga. Bahkan disebutkan barang siapa membangun sebuah masjid karena Allah, walaupun sebesar sarang burung atau sarang burung perkutut, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di dalam surga. Namun jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak kalah pentingnya, bahkan yang penting untuk diperhatikan adalah setelah membangun fisiknya, ini membangun dalamnya. Jadi apalah ketika masjid itu besar, megah, tapi kosong isinya. Kita jangan sampai sebagaimana disebutkan di akhir zaman nanti banyak orang berlomba-lomba untuk membangun masjid besar-besaran, tinggi-tinggian, akan tetapi isinya tidak makmur, kosong. Akan tapi kita berharap setelah kita ditolong oleh Allah untuk bisa membangun yang fisiknya, tentu setelah itu adalah membangun dalamnya dengan memakmurkannya. Siapa lagi yang akan memakmurkan masjid kita kalau bukan kita sendiri? Apa mungkin orang-orang lain yang jauh dari sini? Maka tentunya ada kita sendiri, terlebih kita yang sudah ikut andil untuk memberikan sedekah untuk bisa membangun
masjid ini dengan harapan bisa mendapatkan yakni amal jariyah. Jariyah bermakna terus-menerus mengalir. Ya ketika masjid yang dibangun itu dipakai untuk beribadah kepada Allah, makmur. Ya. Memakmurkan masjid tentunya dengan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Di samping itu dengan digunakan untuk tempat menggali ilmu, menuntut ilmu, mengkaji Al-Quran, dan juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan ilmu-ilmu yang berkaitan yang menopang dengan itu. Semisal belajar bahasa Arab supaya bisa memahami Al-Quran dan sunnah, maka mudah-mudahan masuk di dalamnya. Ya siapa lagi yang akan makmurkan masjid kita ini kalau ya bukan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Sesungguhnya, kata innama ini, sesungguhnya yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Sering sekali yang antara iman kepada Allah dan hari akhir yang disebutkan bergandengan. Karena insya Allah ketika orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir akan membuahkan sebuah amalan yang soleh. Mesti. Hanyalah orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa aqama sholat, dan orang-orang yang mendirikan sholat. Mendirikan sholat, tidak hanya sekedar melaksanakan sholat, mendirikan sholat, menegakkan sholat, menyempurnakan rukun-rukunnya, berupaya untuk melakukan sholat dengan tumakninah, dengan sempurna, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Wa ata zakat, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Walam yakhsha ilallah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah, tidak takut kepada manusia. Dia melakukan itu hanya karena Allah. Siapa lagi yang akan memakmurkan kita kalau bukan kita sendiri? Sekali lagi ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita membangun, habis itu kita tinggal menuju ke tempat yang lain. Terus siapa yang akan memakmurkan masjid kita? Yang telah siapa yang kita membangunnya? Tentu kita sendiri. Dengan harapan mudah-mudahan dengan begitu, ketika suatu masjid itu makmur, maka harapannya orang-orang yang telah bersumbangsi, memberikan sumbangan baik tenaga, pikiran atau hartanya, ini pun mendapat nilai pahalanya. Jadi ini yang akan makmurkan masjid-masjid Allah. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan mereka itulah orang-orang yang termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Maka ini mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah. Jadi memang membangun fisik ini bisa jadi lebih mudah daripada bangun dalamnya. Nah kita ingin, sekali lagi kita ingin untuk memakmurkan masjid Allah, termasuk di antara saya masjid Imam An-Nasai ini. Ini harapannya. Bayangkan kalau kita lihat masjid Rasulullah itu ya sederhana, tapi bisa menelurkan, mengeluarkan para sahabat di tempat untuk menggembleng mereka masjid. Jadi kita berupaya untuk semacam itu, menggunakan ini untuk selain untuk sholat berjamaah 5 waktu, juga untuk tadi untuk menggali ilmu-ilmu agama. Mudah-mudahan kita semua ini ditolong dan juga menyadari bahwasanya ternyata tidak hanya sekedar bangun fisik kemudian ditinggal, akan tapi setelah itu adalah lebih penting dari itu memakmurkan dalamnya. Maka ketika kita memang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, kita tidak menghiraukan ini dan itu. Kita berupaya ingin memakmurkan masjid itu karena Allah, tidak takut manusia, bukan karena orang, bukan karena teman ini dan itu, akan tapi hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah itulah ikhlas. Dan ikhlas. Dan kita ketahui bahwasanya ikhlas ini adalah salah satu syarat diterima suatu amal seseorang. Dan ikhlas ini berat. Wah, kok nggak ada temannya, nggak jadilah. Di sana banyak temannya. Nah, karena teman.
atau di sana mencari orang atau mencari teman. Jadi inginnya hanya ingin ketemu teman, ketemu seseorang, bukan karena Allah. Kalau karena Allah maka ikhlas, tulus ikhlasnya karena Allah, maka mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal kita semuanya. Itu yang berkaitan dengan makmurkan masjid kita ini. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan sedikit ini, yaitu salat berjamaah. Ketahuilah bahwasanya mauqif, yaitu sikap antara imam dan makmum ketika sholat ini ada empat macam. Yang pertama adalah yakni mendahului imam, makmum mendahului imam. Hukumnya boleh nggak? Tidak boleh. Makmum mendahului imam, imamnya belum sujud, makmumnya sudah sujud duluan, imamnya belum takbir, tidak takbir duluan, nggak boleh. Ini tidak boleh. Yang kedua, makmum bareng dengan imam bersamaan, makruh. Yang ketiga, terlalu mengakhirkan, jadi ketinggalan. Misalkan imam sujud sudah bangkit, Allahu Akbar, makmum ini masih sujud terus sampai ketika imam sudah hampir salam baru bangkit, molor, mengakhirkan. Ini juga kurang tepat, tidak benar. Yang berikutnya yang benar apa? Ittiba. Maka Rasul mengatakan idza kabbara fakabbiru. Jika imam takbir, segera kamu bertakbir. Jadi langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini jadi tidak mendahului, tidak berbarengan, juga tidak terlalu akhir. Maka tetap takbir intikal, maka hendaknya imam juga kita perhatikan. Terkadang ada imam, terutama ketika sujud misalkan, ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada dua kemungkinan ini, ada tiga juga. Terutama ketika berdiri ke sujud. Ada Allahu Akbar, barang sudah habis, tapi dia masih posisi belum sampai sujud. Maka ini bisa jadi orang yang di belakang yang nggak tahu imam, dia bisa jadi kalau dia lebih cepat dia meluncur duluan, bisa jadi. Karena dia hanya mengikuti barnya imam, karena ini komandonya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belakang nggak tahu Allahu Akbar, sujud. Bisa jadi dia bareng atau bahkan bisa jadi mendahului imam. Mungkin nggak? Mungkin juga ya kan? Ya udah nggak tahu imamnya udah itu pokoknya berarti yang dianggap sudah. Atau juga yang kedua, terkadang ada yang begini, Allahu Akbar, paham maksud saya? Dia sujud duluan, pluk nempel, Allahu Akbar. Nah, ini juga kurang tepat. Kenapa? Kalau nggak salah saya menyebutkan, ini berarti menambah masuk di dalam doa sujud takbirnya. Maka takbir intikal ya dimulai dari antara intikal perpindahan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bar selesai dah bar sampai di sujud. Ini ya, untuk tambahan, untuk diperhatikan. Maka ini disebutkan juga dalam kitab Fi Aqta'i Musallin. Ini bisa dilihat jadi semacam itu. Jadi tidak jadi bacaan takbir intikal jadi tidak pada tempatnya, kurang pada tempatnya. Ini sedikit berkaitan dengan masalah ibadah sholat yang diperhatikan antara imam dan makmum, juga diperhatikan semacam itu. Jadi ini pas, jadi mulainya start takbirnya dari awal bergerak, kemudian berakhirnya ketika pas masuk ke dalam rukun yang berikutnya. Ini insya Allah juga
Pas. Baik, kita akan lanjutkan tentang kitab Ad-Da'wah Dawa sekarang. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab ini banyak sekali ini faedahnya. Maka bagus kalau bisa punya bukunya. Terjemahnya juga sudah ada. Untuk kitab aslinya ada, bagus. Ya. Karena ini banyak sekali faedahnya yang bisa kita ambil. Tauhid masuk di situ. Bagaimana tentang orang-orang salaf dahulu, sikap mereka. Termasuk juga akan dibahas tentang dampak maksiat secara panjang lebar. Ini sangat bagus untuk dibaca, terutama berkaitan dengan hati kita. Kita kemarin masih dalam bab tentang lawazimur roja. Jadi konsekuensi orang yang berharap atau roja. Konsekuensi dari roja. Ini sudah kita bahas ini. Bahwasanya orang yang hendaknya diketahui bahwasanya orang yang mengharapkan sesuatu, maka harapannya itu pasti akan mengharuskan dia untuk melakukan 3 hal. Konsekuensinya, yang pertama ada mahabbatu mayarjuh. Dia akan cinta dan suka dengan sesuatu yang diharapkan. Kalau orang mengharapkan sesuatu, maka dia harus menyukai dan mencintai sesuatu yang diharapkan. Enggak mungkin orang menginginkan sesuatu tapi dia enggak suka dengan apa yang diharapkan. Ini enggak mungkin. Jadi menyukai apa yang diharapkan. Yang kedua adalah khaufu min fawatihi. Dia takut kalau diharapkan tidak dia dapatkan. Khawatir. Ini. Jadi bagaimana dia berupaya untuk supaya diharapkan itu akan dia dapatkan dan tidak lepas darinya. Dan yang ketiga adalah sa'yuhu fi tahsilihi bihasbil imkan. Dia akan berupaya sekuat tenaga untuk bisa mendapatkan apa yang diharapkan. Ini yang roja ya, yang benar. Maka Imam Al-Qayyim menyebutkan, adapun harapan yang tidak dibarengi dengan sesuatu dari 3 perkara itu, maka ini termasuk hanya angan-angan. Angan-angan yang ngelamun, jadi ngelamunan. Namun kepingin ini bayangkan, tapi enggak dibarengi dengan 3 hal itu. Maka ini bukan harapan, jadi bimbabil amani, lamunan atau angan saja. Maka harapan dengan angan-angan sebetulnya bahasa Arab roja wal amani ini berbeda. Ini berbeda. Maka setiap orang yang berharap dia akan punya rasa takut dan akan terus berjalan di atas jalan. Jika dia takut dan akan berjalan dengan cepat, bersegera maksudnya. Takut kalau tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Kemudian yang terakhir, kita kemarin telah sampai di dalam menyebutkan tentang masalah takutnya para sahabat. Para sahabat, orang yang punya iman yang kuat, melakukan amal-amal soleh, tentu berupaya ikhlas sesuai dengan Rasulullah karena mereka hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian mereka pun tidak kemudian senang-senang, akan tetapi justru rasa takutnya para sahabat pun sangat besar. Padahal amalannya pun berupaya untuk amalannya ikhlas, tulus ikhlas hanya karena Allah dan dibarengi rasa takut yang tinggi. Ini menggantikan rasa takut dan juga berupaya untuk melakukan amal ibadah yang sesuai dengan sunnah dilakukan dengan ikhlas. Namun demikian hatinya masih penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini Imam Al-Qayyim aja menyebutkan kita seluruhnya ini antara taksir. Yang taksir maksudnya ini amalnya kurang bagus, kurang maksimal. Tentu masih jauh amalan kita dibanding amal para sahabat jauh sekali. Jauh sekali. Akan tetapi sudah merasa aman,
sudah amalannya masih kurang sempurna, jauh dari sempurna, tapi sudah merasa aman. Kalau para sahabat amalnya sudah maksimal, tapi rasa takutnya juga tinggi. Kemarin telah kita sebutkan di antaranya adalah Abu Bakar Siddiq. Beliau mengatakan waditu anni sa'aratun fi jambi abdil mu'min. Aduhai aku sungguh senang kiranya aku hanyalah sehelai rambut yang ada di dalam diri seorang hamba yang beriman. Demikian juga telah disebutkan darinya bahwasanya beliau Abu Bakar As-Siddiq pernah memegang lisannya dan mengatakan hadzal ladzi auradani al-mawarid. Inilah yang menyebabkan aku mendapat apa? Celaka. Lisannya. Padahal tentulah Abu Bakar As-Siddiq orang nomor 1 setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu akan berhati-hati dengan ucapannya. Tapi pun toh demikian mengatakan semacam itu. Nah terkadang tidak sedikit kita zaman kita ini orang nyantai aja orang dengan ucapannya, seakan-akan tidak ada beban. Entah berkata dusta, janji mengingkari, atau yang semisal. Nah, ini keadaan manusia sekarang dibanding para sahabat. Tentunya dengan mengerti semacam itu berarti kita harus lebih berupaya untuk berhati-hati. Kalau para sahabat saja demikian hati-hatinya, apalagi kita. Ini yang ingin kita inginkan. Kalau kita melihat para sahabat semacam itu, jangan kemudian dibalik. Ya mesti para sahabat. Ya kita nggak bisa lah menandingi para sahabat. Jadi akhirnya menganggap ya wajar lah kalau kita masih begini-begitu. Ya tentu mesti kita nggak akan bisa menandingi para sahabat. Akan tetapi kalau pikiran kita hendaknya kalau para sahabat saja amalannya yang begitu tingginya, rasa takutnya semacam itu, apalagi kita yang amalannya masih mungkin jauh dari sempurna dibanding amalnya para sahabat, maka tentunya seharusnya lebih takut lagi, harusnya kan begitu. Harusnya begitu mikirnya. Jangan kemudian ya mestinya para sahabat kok dibandingkan kita, kan begitu. Jadi rasa takutnya para sahabat amalnya semacam itu aja, takutnya kayak begitu. Nah kalau kita amalnya masih jauh dari para sahabat, jauh lebih baik para sahabat, maka tentunya harus lebih khawatir dan lebih takut. Ini lebih berhati-hati. Ya ini pikirannya semacam itu. Nah, banyak kemarin telah kita sebutkan tentang takutnya Abu Bakar. Demikian juga Umar. Sampai pernah Umar ini membaca sebuah surat dan surat Tur. Membaca surat Tur, dan ketika sampai inna adzab rabbika lawaqi, sesungguhnya azab Rabbmu, azab Tuhanmu benar-benar akan terjadi. Ini beliau menangis dengan keras sampai akhirnya beliau itu jatuh sakit. Akhirnya pun dijenguk oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Demikian juga pernah beliau mengatakan Umar ini kepada putranya ketika sakaratul maut, waihat dzukhddi alal ardi, celaka engkau, pada putranya, celaka engkau, letakkan pipiku di tanah. Ini menunjukkan apa? Ketawaduannya. Asahu ayyarhamani, mudah-mudahan dengan itu Allah akan menyayangi aku, merahmati aku. Tsumma qala wailul ummi in lam yaghfirli, celakalah ibuku jika Allah tidak mengampuni aku. Ini diucapkan 3 kali. Tsumma qudiya, kemudian beliau termasuk juga Utsman bin Affan. Disebutkan ketika Utsman bin Affan berdiri di kubur, maka beliau ini menangis hingga sampai jenggotnya ini basah. Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga. Kemudian beliau mengatakan, seandainya law annani bainal jannati wan nar la adri ila ayatihima yu'maru bi lakhtartu an akuna ramadan qabla an a'lama ila ayatihima asir. Seandainya
aku berada di antara surga dan neraka, dan aku tidak tahu kemana, ke surga atau ke neraka. Aku akan diperintahkan, niscaya aku akan memilih. Kiranya aku hanyalah, yakni Abu, sebelum aku mengetahui kemana aku akan berjalan, ke surga atau ke neraka. Saking apa? Takutnya. Demikian juga Ali bin Abi Thalib. Cukuplah ini Khulafaur Rasyidin, yang kita pun diperintahkan oleh Rasul untuk mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin ini. Semacam ini takutnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini rasa takutnya pun sangat tinggi, dan takutnya beliau sangat besar terhadap dua hal, yaitu apa? Tulul amal, watibaul hawa, panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Maka beliau mengatakan, qala fa'ammatul amal fayunsi al-akhirah. Jadi tulul amal, panjang angan-angan, rencananya terlalu panjang, terlalu jauh. Ini akan bisa melalaikan seseorang dari akhirat. Lupa mati. Besok akan begini, lusa akan begini, beli ini, beli itu, bangun terus dunia toh. Tiba-tiba belum angan-angannya di sini, sampai di sini sudah meninggal, ternyata ajalnya sudah di sini. Sehingga enggak ada persiapan. Tiba-tiba meninggal, dulu melupakan akhirat, tulul amal. Berencana boleh, tapi kalau panjang akan begini terus, tiba-tiba ajalnya ternyata sudah dekat, sehingga tidak ada persiapan ini. Melalaikan akhirat. Wa amma tibaul hawa fayasuddu anil haqi. Ada mengikuti hawa nafsu, maka ini akan bisa menghalangi dari kebenaran. Jadi orang itu tidak mau menerima kebenaran hanya karena hawa nafsunya. Maka mengikuti hawa nafsu ini menjadikan sebab orang itu terhalangi dari kebenaran. Yang menyampaikan mungkin masih muda, atau yang disampaikan enggak sesuai dengan adat kebiasaan yang telah dilakukan. Nafsunya masih belum menerima itu, sehingga dia masih mengikuti hawa nafsunya, sehingga tidak mau menerima kebenaran tersebut. Jadi mengikuti hawa nafsu akan bisa menghalangi seorang dari kebenaran. Ala wa inna dunya qad wallas mudbiratan wal akhirah muqbilah. Wa likulli wahidatin banun. Fakunu min abna'il akhirah wa la takun min abna'id dunya fa innal yawma amalun wa la hisabun wa ghadan hisabun wa la amal. Ketahuilah sesungguhnya dunia ini telah pergi menjauh dan akhirat datang. Nah, manusia ini kan semakin lama semakin hari berarti dia akan datang menuju akhirat. Jadi akhirat akan menyongsong kita, sedangkan dunia sudah lewat, akan pergi menjauh. Maka jadilah kalian termasuk anak-anak akhirat, dan janganlah kalian termasuk anak-anak dunia. Anak-anak akhirat maksudnya beramal untuk akhirat. Jangan hanya beramal, beraktivitas, bekerja hanya untuk dunia saja. Jadilah kalian min abna'il akhirat, termasuk anak-anak akhirat, beramal untuk akhirat, orientasinya akhirat, bukan hanya dunia. Fa inna yawma amalun wala hisabun. Sesungguhnya hari ini, sekarang ini yang ada cuma amal, berbuat dan berbuat. Wala hisab, dan tidak ada hisab. Karena hisabnya nanti akhirat. Wa ghadan, dan besok nanti di akhirat yang ada hisabun wala amal. Yang ada cuma dihisab, tinggal menghitung, ya kan? Hasilnya nanti tidak dihitung. Yang baik lebih banyak atau yang buruk yang lebih banyak. Wala amal, tidak ada lagi amal. Jadi kalau setelah meninggal tidak lagi bisa berbuat dan beramal. Yang ada cuma hisab. Maka ini para sahabat, para khulafaur rasyidin semacam ini. Aina nahnu minhum? Masih betapa jauhnya kita dari mereka. Sementara kita kepingin, jadi mengikuti kaum salaf. Kaum salaf itu siapa? Pendahulu kita, para sahabat, Rasul dan para sahabatnya, tabi'in. Nah, maka penting sekali mengikuti mereka supaya kita bisa paling tidak, mereka beginilah sifat dan sikap mereka. Ketika kita ingin mengikuti mereka, tentu kita harus mengetahui bagaimana
amalan mereka, sikap mereka, mauqif mereka, sehingga kita bisa mengikuti dan mencontohnya. Wa hadza Abu Darda, nah ini sekarang Abu Darda radhiyallahu anhu. Kana yaqulu inna ashadda ma akhafu ala nafsi yaumal qiyamati an yuqala li ya Abu Darda qad alimta fa kaifa amilta fi ma alimta. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takuti terhadap diriku pada hari kiamat ada kiranya akan ditanyakan kepadaku, akan dikatakan kepadaku, wahai Abu Darda, kamu itu telah berilmu. Fa kaifa amilta fi ma alimta? Maka bagaimana amalmu dengan ilmu itu? Maksudnya, sudahkah ilmu kamu amalkan? Ini kan takut. Ini dalamnya para sahabat. Jadi tentunya ketika orang itu bertambah ilmunya, tentunya harus lebih baik amalnya. Semakin hari bertambah mendengarkan satu hadis, satu ayat, tentu harus lebih baik amalnya. Maka nih, Abu Darda sekarang sudah punya ilmu, qad alim, sudah mengetahui, sudah tahu ilmunya. Lalu amalmu mana? Mana amalmu? Bagaimana amalmu? Amal dari ilmu itu. Sudahkah kamu amalkan ilmu itu? Ini paling aku takuti, kata Abu Darda. Maka ini, jadi giat dari ilmu bagus, tetapi juga kemudian kan ilmu ini akan bisa menjaga seseorang harusnya kan. Ilmu akan menjaga seseorang yang punya ilmu. Akan berlalu begini, oh saya dah ngaji ini nggak boleh. Oh saya begini, oh ternyata ini nggak boleh. Oh ini saya dah tahu ilmunya ini nggak boleh. Saya menjadi baik. Namun kita manusia terkadang belum semua ilmu yang kita dapat, bahkan mungkin banyak, hampir semua kita, belum semua ilmu yang kita ketahui itu mampu kita amalkan. Maka di sini kita harus senantiasa banyak istighfar, memohon pada Allah pertolongan. Dan masuk juga ini kita sirat yang mana ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Maknanya termasuk ada mohon pertolongan agar Allah menolong kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Ini Abu Darda. Wa kana yaqulu, Abu Darda juga mengatakan, lau ta'lamuna ma antum lakuna ba'dal mauti lama akaltum tu'aman ala syahwatin wala syaribtum syaraban ala syahwatin wala dakhaltum baitan tastadilluna fihi wala kharastum ila as-sa'idi tatribuna sudurakum wa tabakuna ala anfusikum wala waditu anni syajaratun tu'datu thumma tuqa. Seandainya kalian semua mengetahui apa yang akan kalian temui, apa yang akan kalian hadapi setelah mati, niscaya kalian tidak akan bisa makan makanan dengan penuh selera atau syahwat, penuh dengan nafsu. Wala syaribtum syaraban, tidak akan kamu minum dengan penuh nafsu. Dan niscaya kamu tidak akan masuk ke dalam rumah yang kamu bisa bernaung di dalamnya. Dan niscaya kamu akan keluar, naik ke dataran tinggi, ke tanah yang tinggi, sa'id. Kamu pukul dada kalian dan kalian menangis atas diri kalian. Wala wadittu, kata beliau, dan sungguh senang, aduhai kiranya aku hanyalah sebatang pohon yang ditebang kemudian dimakan, bukan manusia. Karena manusia ada kisah. Ini rasa takutnya para sahabat. Wa kana Abdullah bin Abbas asfala ainaihi mithlu siraq al-bali min ad-dumu'. Ada Abdullah bin Abbas, di bawah kedua matanya ini ada seperti tali, yakni sandal yang basah dengan air mata. Kan banyak menangis karena sebab apa? Basah dengan air mata.
Demikian juga Abu Dzar. Kalau tadi Abu Darda, Ibnu Abbas, sekarang Abu Dzar. Lihat ini kaum salaf semua. Abu Dzar mengatakan, ya laitani kuntu syajaratan tu'dad wa wajadtu anni lam ukhlaq. Ya aduhai, ya laitani, aduhai kiranya aku hanyalah sebuah pohon yang ditebang, dan aku suka kiranya aku ini lam ukhlaq, tidak tercipta. Ya maksudnya bukan menyesali menjadi manusia, akan tetapi ini rasa saking apa? Rasa takutnya, karena manusia nanti akan dihisab ucapannya, perbuatannya, semuanya. Ini apa? Para sahabat. Demikian juga yang berikutnya, wa uridat alaihi an-nafaqah faqala indana anzun nakhlibuha wa ahmiratun nanqulu alaiha wa muharrarun yakhdimuna wa fadlu aba'atin wa inni akhafu al-hisab fiha. Yang artinya, ya pernah ditawarkan kepada beliau sebentar nafkah itu nafkah kebutuhan sehari-hari. Faqala, lalu dia mengatakan, kami telah memiliki kambing betina yang bisa kami perah susunya. Demikian juga keledai, kami juga punya keledai yang bisa membawa bekal atau membawa yakni kami jadi kendaraan. Wa muharrarun yakhdimuna, demikian juga mantan budak yang melayani kami. Wa fadlu aba'atin, dan juga kelebihan aba'ah. Aba'ah itu pakaian yang biasa dipakai wanita. Sementara aku takut dihisab atas hal-hal tadi. Takut dihisab akan hal-hal yang disebutkan di atas. Dua lagi kita sebutkan dan wa qara'a Tamim ad-Dari lailatan surat al-Jasiyah, dan suatu malam Tamim ad-Dari pernah membaca surat al-Jasiyah. Falamma ata ala hadhihi al-ayah am hasibal ladina starahu as-sayyiati an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus solihat. Ketika beliau sampai kepada ayat ini, am hasibal ladina starahu sayyiat, apakah orang-orang telah berbuat kejelekan, telah berbuat kejahatan, ini mengira atau menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ayat ini kan seakan-akan biasa, tapi ini menjadikan beliau mengulang-ulang ayat ini, dan akhirnya baki hatta yusbih, dan beliau menangis sampai pagi hari. Apakah orang-orang yang membuat atau berbuat kejahatan, berbuat kemaksiatan, berbuat kejelekan ini mengira kami, kata Allah, mengira kami akan menjadikan mereka seperti kayak orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Berarti kan tidak sama antara orang yang berbuat salah, berbuat jelek, tidak sama dengan seperti orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya apa? Artinya berarti merasa dirinya banyak berbuat salah, sehingga tahu ternyata enggak sama dan tidak disamakan oleh Allah, dan tidak merasa wah aku mesti beriman dan beramal soleh sehingga menjadi tenang. Paham kan? Kalau kamu beramal jelek, saya enggak pernah beramal jelek, tidak, tapi ini merasa berarti merasa banyak beramal, pernah melakukan kesalahan dan kejelekan, sehingga ketika Allah menyebutkan berfirman semacam ini menjadikan diulang-ulang dan menjadikan beliau menangis sampai pagi. Yang terakhir, Bakal Abu Ubaidah Amir bin Jarrah mengatakan, waditu anni kadzu
fadabakhani ahli wa akalu lahmi wa hasau marqi. Aduhai, kiranya aku hanyalah seekor domba yang disembelih oleh keluargaku dan keluargaku makan dagingku, wa hasau marqi, dan memakan apa? Air kuahnya, minum air kuahnya. Maka hal semacam ini sangat banyak sekali. Ini menunjukkan takutnya para salafun saleh, para sahabat radhiyallahu anhum. Maka mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah ini, kemudian menjadikan kita lebih banyak memikirkan diri kita daripada orang lain. Tentang diri kita masih banyak kekurangan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, dan senantiasa menunjukkan pada jalan yang benar, jalan yang lurus, dan kita diberi istiqomah untuk bisa senantiasa berada di atas jalannya dan di atas sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Aku qali hada astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam.